Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Untuk anak-anak yang sedang belajar di rumah, untuk materi kali ini kita belajar pelajaran adab dengan mengambil referensi kitab Ta'limul Muta'allim sesuai yang sudah kita pelajari di madrasah. Namun untuk cara kali ini sedikit berbeda, yang biasanya offline sekarang menjadi online. Pertama-tama sebelum kita membaca kitab, alangkah lebih baiknya kita kirim-kirim Fatihah kepada leluhur kita agar supaya kita diberi kemudahan, diberi barokah dari para leluhur kita. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina wa Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa khususan ila hadrati jami'i muassisi madrasatina tashwiqitul salafiyah wa ila hadrati jami'i muallifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab Ta'limul Muta'allim. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun, utawi iki iku ana fasal suwiji fi bidayatis sabqi kang nerangake ing dalem kawitane ngaji, wa qadrihi lan kira-kirane ngaji, wa tartibihi lan urut-urutane ngaji. Jadi fasal di sini bakal membahas tentang 3 hal. Yang pertama yaitu tentang permulaan belajar. Yang pertama, yang kedua kira-kira belajar atau porsi seberapa banyak pelajaran yang harus kita pelajari untuk pemula di sini. Watartibihi dan urut-urutan, artinya ilmu atau pelajaran mana saja yang perlu kita dahulukan dan mana yang kita akhirkan. Karena ono Ustadzuna sapa guru kita, rupane Syekhul Islam Burhanuddin, yukifu iku ngendhegake sapa Syekhul Islam fi bidayatis sabqi ing dalem kawitane ngaji, ing dalem ngawiti ngaji, ala yaumil arbi'i ing atase dina Rebo. Di sini Syekhul Islam Burhanuddin mempunyai sebuah pedoman. Setiap mengawali sebuah pelajaran atau ngaji, beliau selalu mengawalinya pada hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Apa dasar beliau kok sampai mengawali sebuah pelajaran, mengawali sebuah pengajian pada hari Rabu? Di sini dasarnya wa kana lan ana sapa Syekhul Islam Burhanuddin yarwi iku nyeritakake utawa ngriwayatake sapa Syekhul Islam fi dzalika ing dalem iko ngawiti ngaji ana ing dina Rebo, hadisan ing sijine hadis. Jadi beliau berpedoman pada hadis Nabi. Kemudian fayastadillu nuli amreh dalil sapa Syekhul Islam bihi kelawan hadis,
Wa yaqulu lan ngendika sapa Syekhul Islam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in, ora ana utawi suwiji-wiji budia kang iku den kawiti apa syek fi yaumil arbi'i ing dalem dina Rabu illa waqad tamma kejaba teman-teman sampurna apa syek. Jadi beliau berpedoman pada hadis Nabi yang mengatakan tidak ada sesuatu yang diawali pada hari Rabu kecuali sesuatu tersebut bakal menjadi sampurna. Sampurna dalam hal hasilnya atau sesuai apa yang kita inginkan. Wa hakadzalan kaya mengkono-mengkono Syekhul Islam. Kana ana apa kelakuan yaf'alu iku nglakoni sapa Abu Hanifah ta sapa Imam Abu Hanifah. Ini salah satu ulama 4 mazhab. Wa kana lan ana sapa Abu Hanifah yarwi iku ngriwayatake sapa Abu Hanifah hadzal haditsa ing iki hadis an ustadzihi saking gurune Imam Abu Hanifah. Beliau Imam Abu Hanifah juga berpedoman, mempunyai pedoman setiap mengawali sesuatu, beliau selalu mengawali pada hari Rabu dengan berpedoman hadis sesuai dengan hadis yang sudah diceritakan oleh Syekhul Islam tadi di atas, yaitu ma min syai'in budia dan seterusnya. Itu yang menjadi pedoman Imam Abu Hanifah mengawali segala sesuatu pada hari Rabu. Beliau Imam Abu Hanifah pernah mendengar hadis tersebut dari gurunya. Nama guru Imam Abu Hanifah yang menceritakan hadis tersebut yaitu an ustadhi saking gurune Abu Hanifah rupane Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajalli Qawamiddin Ahmad bin Abdir Rasyid. Rupane Syekh Ahmad bin Abdir Rasyid. Jadi nama guru beliau yaitu Syekh Ahmad bin Abdir Rasyid. Wa sami'tu lan krungu ingsun, ini ingsun Kiai Musannaf, wa sami'tu lan krungu ingsun mimman saking wong asiku, mimman saking wong asiku kang ngalap pikukuh ingsun atau kang percaya ingsun bihi kelawan man. Krungu anna Syekha Aba Yusuf Al-Hamdani, sak temene Syekh Aba Yusuf Al-Hamdani kana iku ana sapa Syekh Aba Yusuf yukifu iku ngendhegake sapa Syekh Aba Yusuf kulla amalin ing saben-saben penggawean min a'malil khairi kang setengah saking pira-pira penggawean bagus ala yaumil arbi'i ing atase dina Rabu. Beliau Ki Musannaf juga pernah mendengar cerita dari seseorang yang beliau percayai. Orang kepercayaan beliau menceritakan tentang ada salah satu ulama yang bernama Syekh Aba Yusuf Al-Hamdani. Beliau juga sering mengawali segala sesuatu, bahkan selalu mengawali segala sesuatu pada hari Rabu. Jadi bisa disimpulkan banyak ulama-ulama terdahulu yang bisa hasil ilmu manfaat sehingga kita bisa memanfaatkan ilmunya. Setiap mengawali segala sesuatu, beliau selalu mengawalinya pada hari Rabu. Khususnya para santri-santri TBS, alangkah lebih baiknya ketika kita ada rencana ataupun mau melakukan sesuatu yang baik-baik, diawali pada hari Rabu. Kalau ditanya dasarnya dari mana? Dari taklim. Ceritakan ada 3 tokoh ulama besar
yang selalu mengawali segala sesuatu pada hari Rabu, yaitu yang pertama Syekhul Islam Burhanuddin, kemudian yang kedua salah satu ulama mazhab Al-Mu'tabarah yaitu Imam Abu Hanifah, yang terakhir Syekh Aba Yusuf Al-Hamdani. Jadi yang ditampilkan di sini cuma 3 ulama, tapi sebetulnya masih banyak ulama-ulama yang selalu mengawali segala sesuatu pada hari Rabu berdasarkan hadis Nabi yang sudah diterangkan di atas. Wahadza sabitun, wahadza utawi iki keterangan sabitun iku kukuh. Lianna yaumal arbi'i krana sak temene dina Rabu, yaumun iku dina khuliqa kang den gawe fihi ing dalem yaum an-nuru apa cahaya. An-nuru apa cahaya wa huwa hale utawi yaumil arbi'a dina Rabu yaumu nahsin iku dinane cilaka fi hakil kufari ing dalem hake pira-pira wong kafir. Fayakunu mongko ana apa yaumil arbi'a mubarakan iku ingkang den berkahi lil mukminina keduwe wong mukmin. Jadi alasan kenapa beliau selalu mengawali pada hari Rabu, di sini beliau tafaul. Artinya tafaul itu mengharap kebaikan, karena pada hari Rabu Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur, menciptakan cahaya kebaikan. Jadi segala sesuatu kebaikan dalam taklim di sini diterangkan diciptakan oleh Allah pada hari Rabu. Jadi contoh kita mau belajar menghafal alfiyah misalkan. Menghafal alfiyah setelah liburan panjang kita menghafal alfiyah, mengawali hafalan tersebut pada hari Rabu dengan harapan supaya hari Rabu tersebut menjadi hari kebaikan, hari kebaikan sesuai yang sudah diterangkan pada keterangan-keterangan di atas, supaya ilmu yang diperoleh atau hafalan yang dihafalkan juga menjadi cahaya. Seperti itu. Wa amma qadrus sabqi, lan anapun utawi kira-kirane ngaji fil ibtidai ing dalem kawitane, kana iku ana Abu Hanifah sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah yahki iku nyritakake sapa Abu Hanifah ani Syekhul Qadhi al-Imam Umar bin Abi Bakar Az-Zarnuji, saking Syekh Al-Qadhi Imam Umar bin Abu Bakar Az-Zarnuji annahu sak temene Syekh Umar qala iku ngendika sapa Syekh Umar, qala masyayikhuna, ngendikane Syekh Umar, qala masyayikhuna dawuh sapa pira-pira guru kita yang bagi sayukju ayyakuna apa yen ta ana qadrus sabqi apa kira-kirane ngaji lil mubtadi keduwe wong kang kawitan atau keduwe pemula. Kodroma iku kira-kirane suwiji-wiji yumkinu kang kongang dabtuhu apa melanggeri ma bil i'adati kelawan baleni marrataini kelawan ambal kaping pindho. Jadi di sini beliau Imam Abu Hanifah menceritakan, ini sudah masuk ke bab yang ke pembahasan yang kedua, yaitu berapa porsi para pemula mempelajari sebuah ilmu. Jadi banyak sedikitnya pemula untuk
mempelajari ilmu di sini dibahas. Imam Abu Hanifah menceritakan yang ceritanya didengar dari Syekh Qadhi Imam Umar bin Abi Bakar Az-Zarnuji. Beliau menceritakan sayugianya, di sini cuma anjuran, tidak wajib. Sayugianya untuk para pemula ketika mengawali sebuah pelajaran, belajarnya tidak usah banyak-banyak, akan tetapi sedikit, yang penting setiap hari ditambah, kemudian yang kira-kira dirinya mampu untuk mempelajarinya di rumah. Contoh, misal ada orang baru masuk di madrasah TBS, sebelumnya nggak pernah tahu apa itu alfiyah. Setelah masuk TBS ada instruksi wajib menghafal alfiyah. Alfiyah merupakan syarat kenaikan kelas. Jadi yang sebelumnya belum pernah menghafalkan alfiyah, setelah masuk TBS dia mulai menghafal. Dia ini termasuk pemula. Jadi ketika ada pemula seperti ini hendaknya menghafalkan cukup 1 bait dalam 1 hari. Itu yang lebih baik daripada 1 hari langsung menghafal 10, nanti akhirnya hari keduanya malah tidak mampu menghafal lagi, sebab hafalan yang 10-nya tadi belum lancar. Jadi ini kurang baik. Yang lebih baik 1 hari cukup menghafalkan 1 bait, kemudian diulang sebanyak 2 kali atau 3 kali, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting dirinya tidak merasa berat. Jadi ini khusus untuk para pemula. Ketika memulai pelajaran, hendaknya belajar yang kira-kira dirinya tidak merasa berat. Ini khusus pemula. Kemudian setiap hari ditambah, walaupun sedikit-sedikit tapi terus, nanti akhirnya menjadi banyak. Wa yazidu lan nambahi sapa mubtadi kulla yaumin ing dalem saben-saben dina kalimatan ing kalimah siji, hatta annahu saengga satemene kelakuan wa intola senajan dawa wa kasura lan akeh, yumkinu kongang dabtuhu apa melanggeri ilmu sing lagi dipelajari, bil i'adati kelawan bulan baleni, marrota ini kelawan ambal kaping pindho, wa yazidu lan nambahi sapa mubtadi birrifqi kelawan alon-alon, wa tadriji lan teko sithik. Jadi ini pedomannya, setiap hari belajar tidak perlu banyak-banyak. Untuk pemula, sekali lagi saya tekankan, untuk pemula. Ini jangan dijadikan alasan untuk orang-orang yang malas belajar. Jadi ini khusus untuk pemula. Ketika belajar setiap hari cukup sedikit, yang kira-kira dirinya tidak merasa berat. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk membiasakan dirinya supaya terbiasa. Jadi perlu diketahui dari awal, kita belajar ini perlu guru. Jadi belajar ini cuman tidak bisa diambil dari kitab kemudian kita memahaminya sendiri, membacanya sendiri, ini tidak bisa. Jadi perlu guru untuk membimbingnya. Sebab apa? Sebab ketika kita belajar sendiri tanpa didampingi oleh seorang guru, itu nanti ada efek besar yang mungkin bisa menjerumuskan kita ke pemahaman-pemahaman yang salah. Jadi harus dengan bimbingan dari seorang guru. Sekian pelajaran pada hari ini, disimak baik-baik, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Fa amma idza tola
Tsumma wallahu a'lam bishawab. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.